Kembali lagi di video kami. Ini adalah tugas kami yang kedua dengan mata kuliah keamanan sistem informasi, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Andrinata STMkom. Nah, di sini kami akan membahas tentang kriptografi modern. Nah, simak videonya guys, check it out. Pengertian dari kriptografi modern yaitu berupa algoritma kriptografi modern umumnya beroperasi dalam mode bit ketimbang mode karakter, seperti yang dilakukan pada cipher substitusi atau cipher transposisi dari algoritma kriptografi klasik. Kriptografi modern merupakan suatu perbaikan yang mengacu pada kriptografi klasik. Pada kriptografi modern terdapat berbagai macam algoritma yang dimaksudkan untuk mengamankan informasi yang dikirim melalui jaringan komputer. Algoritma asimetris. Algoritma asimetris adalah pasangan kunci kriptografi yang salah satunya digunakan untuk proses enkripsi dan satu lagi deskripsi. Semua orang yang mendapatkan kunci publik dapat menggunakannya untuk mengenkripsi suatu pesan. Sedangkan hanya satu orang saja yang memiliki rahasia itu. Dalam hal ini, kunci rahasia untuk melakukan pembongkaran terhadap kode yang dikirim untuknya. Contoh algoritma terkenal yang menggunakan kunci asimetris adalah RSA, merupakan singkatan dari nama penemunya, yaitu Rives, Samir, dan Adleman. Algoritma hibrida. Algoritma hibrida adalah algoritma yang memanfaatkan dua tingkatan kunci, yaitu kunci rahasia atau simetri yang disebut juga session key atau kunci sesi untuk enkripsi data, dan pasangan kunci rahasia adalah kunci publik untuk memberi tanda tangan digital serta melindungi kunci simetris. Baik, saya di sini akan menjelaskan kategori algoritma cipher berbasis bit. Algoritma enkripsi atau cipher berbasis bit dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah stream cipher atau cipher alir, dan yang kedua cipher block yang akan dijelaskan oleh teman saya. Cipher alir adalah kategori cipher berbasis bit yang beroperasi pada bit tunggal. Artinya, enkripsi dan dekripsi dilakukan bit per bit pada pesan plaintext atau ciphertextnya. Cipher alir seperti yang disebutkan tadi mengenkripsi plaintext menjadi ciphertext setiap bit per bit dengan bit-bit kunci. Bit-bit kunci ini nanti dinamakan bit keystream. Konsep cipher alir diperkenalkan oleh seorang militer bernama Vernam melalui algoritmanya bernama Vernam cipher. Nah, ini adalah gambar cipher alir secara umum untuk komunikasi pesan dari pengirim ke penerima. Di sisi pengirim dan penerima terdapat pembangkit bit-bit kunci yang dinamakan keystream generator. Keystream generator ini menghasilkan bit-bit kunci yang sama. Bit-bit kunci yang dihasilkan oleh keystream generator ini dinamakan dengan keystream. Dan misalkan bit keystream itu adalah KI, KI, bit KI ini akan di XOR dengan bit plaintext. Ini adalah proses enkripsi. Hasil XOR PI dengan KI itu adalah bit ciphertext CI. Nah, bit ciphertext CI ini dikirim ke penerima. Penerima pesan mendekripsi bit ciphertext ini dengan melakukan XOR CI dengan bit keystream KI. Hasilnya adalah bit plaintext PI semula. Istilah aliran atau stream itu muncul karena bit-bit
seolah seperti mengalir. Nah, tadi disebutkan bahwa bit-bit kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi itu dinamakan dengan keystream. Keystream dibangkitkan oleh keystream generator. Bit-bit keystream ini itu di XOR-kan dengan bit-bit plaintext, yaitu bit P1, P2, dan seterusnya. Itu menghasilkan aliran bit ciphertext. Enkripsinya dilakukan dengan persamaan XOR seperti ini. Bit PI di XOR-kan dengan bit KI, maka menghasilkan bit CI. Di sisi penerima, pesan itu dibangkitkan keystream yang sama untuk mendekripsi aliran bit-bit ciphertext yang datang. Dengan persamaan CI XOR KI itu sama dengan PI. Jadi algoritma enkripsi dekripsinya itu cukup sederhana. Hanya operasi XOR saja antara bit plaintext atau ciphertext dengan bit-bit keystream. Cipher block adalah kriptografi yang beroperasi pada plaintext atau ciphertext dalam bentuk blok bit. Rangkaian bit ini dibagi menjadi blok-blok bit yang panjangnya sudah ditentukan sebelumnya. Misal, panjang blok adalah 64 bit, maka algoritma enkripsi memperlakukan 8 karakter tiap penyandian rangkaian bit. Rangkaian bit yang dipecah menjadi blok-blok bit dapat ditulis dalam sejumlah cara bergantung pada panjang blok. Contohnya, dibagi menjadi blok bit yang panjangnya 4 menjadi setiap blok menyatakan bilangan bulat dari 0 sampai 15, yaitu 9, 13, 6. Bila plaintext dibagi menjadi blok-blok yang berukuran 3 bit, maka rangkaian bit di atas menjadi setiap blok menyatakan bilangan bulat dari 0 sampai 7, yaitu 4, 7, 2, 6. Bila panjang rangkaian bit tidak habis dibagi dengan ukuran blok yang ditetapkan, maka blok terakhir ditambah dengan bit-bit semu yang disebut padding bits. Misalnya rangkaian bit di atas dibagi menjadi blok 5 bit menjadi blok yang terakhir telah ditambah 3 bit di bagian awal agar ukurannya menjadi 5 bit. Padding bits dapat mengakibatkan ukuran plaintext hasil deskripsi lebih besar daripada ukuran plaintext semula. Cara lain untuk menyatakan rangkaian bit adalah notasi heksadesimal atau hex. Rangkaian bit dibagi menjadi blok yang berukuran 4 bit dengan representasi dalam hex adalah, misalnya plaintext dibagi menjadi blok bit yang panjangnya 4 menjadi, yang dalam notasi hex adalah 9D6. Operator XOR, operator biner yang sering digunakan dalam chipper yang beroperasi dalam mode bit adalah XOR atau Exclusive OR. Operator XOR diapresiasikan pada 2 bit. Operator XOR identik dengan penjumlahan modul 2. Misalkan A, B, dan C adalah perubahan Boolean. Jika dua rangkaian dioperasikan dengan XOR, maka operasinya dilakukan dengan menggunakan XOR-kan. Setiap bit yang bereksponden dari kedua rangkaian bit termasuk algoritma enkripsi sederhana yang menggunakan XOR adalah dengan meng-XOR-kan plaintext atau P. Program komersil yang berbasis DOS atau Macintosh menggunakan algoritma XOR sederhana ini. Sayangnya, algoritma XOR sederhana tidak aman karena ciphertextnya mudah dipecahkan. Materi kriptografi modern adalah bahwa kriptografi adalah ilmu yang sangat penting dalam dunia komputasi dan keamanan informasi. Kriptografi modern mengacu pada teknik dan algoritma kriptografi yang digunakan saat ini untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau modifikasi. Beberapa teknik kriptografi modern yang penting antara lain enkripsi simetris dan asimetris, hash function, digital signature, dan protokol keamanan seperti SSL atau TLS. Teknik-teknik ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk keamanan jaringan, keamanan web, sistem pembayaran elektronik, dan sistem komunikasi militer. Namun, penting untuk dicatat bahwa kriptografi tidak sepenuhnya dapat diandalkan dan masih rentan terhadap serangan oleh para peretas yang terampil. Oleh karena itu, kriptografi modern selalu berkembang dan ditingkatkan untuk mengatasi ancaman keamanan yang terus berkembang.